Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Eriska Pratama, NIM 1910511043 dari Prodi Ilmu Pemerintahan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang AIK 3 materi 2 yaitu Islam Nusantara. Nah, di sini apa sih Islam Nusantara itu? Nah, sebenarnya kata istilah Islam Nusantara ini adalah kata istilah baru. Nah, di sini jangan sampai salah menafsirkan. Istilah Islamnya tetap satu, tetapi kata di belakangnya sebagai penafsiran yang memiliki ciri khas tersendiri yang nantinya maksudnya adalah di mana Islam itu berada. Nah, di sini Islam Nusantara memiliki dua versi, yaitu satu, Islam yang dimaksud bisa menjadi Islam di Nusantara. Yang kedua yang dimaksud Islam Nusantara bisa jadi corak Islam di Nusantara. Seperti itu. Nah, Nusantara sendiri memiliki kata lain adalah negeri atau kepulauan di Indonesia. Jauh sebelum Indonesia bernama Indonesia, dulunya disebut dengan Nusantara. Jadi, Islam Nusantara bisa jadi bagaimana Islam berkembang pesat di Nusantara pada masa lalu, bisa juga Islam yang ada di Nusantara beserta ciri khasnya tersendiri. Nah, pada tahun 2015, NU muktamar di Jombang. Jargonnya atau kata lainnya adalah tema besar meneguhkan kembali Islam Nusantara. Nah, di sini akhirnya kaum muncul lebih besar dengan berbagai macam teori-teori, pengalaman, fakta untuk meneguhkan kembali Islam di Nusantara ini. Pada saat itu, di tahun yang sama juga, 2015, Muhammadiyah juga melakukan muktamar. Saat itu Muhammadiyah sedang berumur ke 47 tahun yang ditempatkan di Makassar, yang jargonnya adalah meneguhkan Islam berkemajuan. Awal mula Islam di Nusantara yang memiliki teori-teori masuknya Islam di Nusantara terbagi menjadi 4, yaitu 1. Teori Gurajat, 2. Teori Persia, 3. Teori Ka'bah, 4. Teori Cina. Nah, di sini saya akan menjelaskan keempat teori itu. Yang pertama, teori Gurajat, yaitu dari India. Jadi, ada teori yang mengatakan bahwa Islam ini masuk di Nusantara melalui perdagangan kaum muslim pedagang Gujarat. Jika menggunakan perkataan ini, kira-kira kaum muslim Gujarat ini ada pada abad ke-13 sebelum Masehi. Yang kedua, teori Persia atau Iran. Ada juga tokoh-tokoh Islam mengatakan Islam kita berasal dari masyarakat Iran abad ke-13. Jadi, di sini pada 10 Muharram merupakan tradisi menjadi hari agungnya umat Syiah karena mengenang kematian Hussein ketika dibunuh di Barkala. Hussein, anak dari Ali,
atau cucu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada 10 Muharram umat Syiah keluar dengan menyakiti dirinya sendiri sebagai bukti penyesalan karena gagal menyelamatkan Hussein, dan itu disebut sebagai hari raya Wardihum atau hari raya Syiah. Yang ketiga, teori Ka'bah atau Mekah. Ada konferensi internasional di Aceh. Konferensi itu menyepakati bahwa Islam masuk dari Mekah, yang saat itu Islam sedang dikenalkan oleh Nabi Muhammad dan akhirnya menyebar keluar Arab. Selanjutnya teori keempat yaitu teori Cina. Ada juga pakar-pakar yang mengatakan bahwa Islam itu berasal dari pedagang Cina yang kemudian belajar ke Indonesia dan kemudian terjadi asimilasi atau pertukaran budaya dan akulturasi, kemudian Islam masuk. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.